Biarlah kabar kita luar biasa. Dengan sorak-sorai yang meriah buat Tuhan kita malam hari ini. Kita bersyukur buat kebaikan Tuhan yang boleh ada setiap kita malam hari ini. Kita mau datang di hadirat Tuhan malam hari ini memberikan persembahan syukur kepada kita. Kita mau berikan sembah syukur di hadapan Tuhan pada malam hari ini atas setiap kebaikan-kebaikan yang boleh luar biasa dalam setiap kehidupan kita. Kita bersyukur buat anugerah Tuhan yang ada dalam setiap kehidupan kita malam hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, Kau baik buat setiap kehidupan kami malam hari ini Tuhan. Ajar buat setiap kami itu untuk bersyukur pada Engkau Tuhan, mengucap syukur atas apa yang Tuhan beri hari ini Tuhan. Terima kasih buat kesehatan yang Kau berikan buat kami hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah kita dijadikan bencana Tuhan saat ini. Biarlah Tuhan ubah setiap hidup kita hari ini. Biarlah Tuhan menilai setiap hati-hati kita malam hari ini dan mengubah hidup kita hari ini di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya.
Tuhan. Ubah setiap hati kami malam hari ini Tuhan. Biar kami mau diproses bersama Engkau Tuhan malam hari ini Tuhan. Ya Bapa, ya Bapa, jadikan kami setiap kami bejana-bejana-Mu Tuhan, yang siap dibentuk oleh Engkau sendiri Tuhan. Ubah setiap hati kami malam hari ini Tuhan. Ya Bapa, ya Bapa, ya Bapa, ya Bapa, ya Bapa, ya Bapa, sikira debebe, ya Bapa, ya Bapa, ya Bapa, ya Bapa. Oh, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih buat malam hari ini Tuhan. Ubah setiap hati kami malam hari ini Tuhan. Kami ingin seperti Engkau Tuhan malam hari ini. Haleluya. Haleluya Roh Kudus. Haleluya. Yesus disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Saudara pribadi sekalian, kami mengatakan, mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Cuma seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Berikan sorak-sorai yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan buat malam hari ini, malam yang boleh Kau berikan buat setiap kami Tuhan. Kami akan memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Berikan roh sukacita buat setiap kami Tuhan, supaya sukacita itu ada dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Masih ada sukacita? Biarlah sukacita Tuhan ada dalam setiap kehidupan kita. Kita mau tanggalkan setiap beban kita saat ini. Kita mau datang di hadapan Tuhan, karena Tuhan adalah terbesar dan termulia di dalam setiap kehidupan kita. Haleluya. Kau terbesar dan mulia. Haleluya. Ada semua kekuatan-Mu. Kau terbesar dan mulia. Ada semua. Haleluya.
Biarlah sukacita itu tinggal dalam setiap kehidupan kita. Biarlah setiap kehidupan saat ini kita tidak usah rewel sama Tuhan. Siapa yang malam ini rewel sama Tuhan? Kita tidak usah rewel sama Tuhan. Kita malu saja sama Tuhan. Di saat kita malu sama Tuhan, Tuhan akan kerjakan luar biasa buat setiap kehidupan kita. Amin. Haleluya. Kita mau berjoget buat Tuhan. Kita pujikan Wes Ra Rewel. Aku wes ra rewel Gusti, aku wes ra rewel Gusti, ngakoni sing wes dadi kersane. Aku wes ra Haleluya. Masih ada masalah Bapak Ibu? Kita mau tinggalkan pergumulan kita mau datang di hadapan Tuhan. Kita mau juga buat Tuhan, amin. Kita mau nyanyi dengan penuh sukacita. Karena Tuhan melihat sukacita ada di tempat ini, amin. Aku wis gawe
Pujian tadi mengatakan bahwa aku wis gak rewel. Jadi kita sebagai anak Tuhan wis gak usah rewel sama Tuhan. Paribasan dikasih berkat segini, mengucap syukurlah. Meskipun itu mungkin kadang kurang, tetapi di saat kita mengucap syukur sama Tuhan, maka berkat itu akan dilimpahkan buat setiap kehidupan kita. Amin. Mungkin dari Bapak Ibu yang ingin bersaksi, monggo. Pak Johan bisa maju. Mau saksi? Silakan Pak Johan. Tangan, Pak Johan. Shalom. Shalom. Puji Tuhan, saya tempat ini sudah 2 kali saya tempat ini ya. Saya merasakan sukacita bahwa tempat ini luar biasa. 2 kali ya, ini yang kedua ini saya sering diceritain sama istri. Tempat ini itu humble ya. Terus yang kedua, kekeluargaannya begitu erat. Jadi satu sama yang lain saling mengenal, saling menghargai, saling intinya keluarganya bagus banget gitu, beda dengan yang tempat lain gitu yang saya rasakan gitu. Jadi ya biarlah semuanya ini kita semua saling seperti yang sudah ada ini, saling menghargai, saling menyayangi yang supaya kita sama-sama memuji Tuhan bersama-sama. Terima kasih. Haleluya. Mungkin ada yang mau nyambung lagi? Ada Bapak Ibu? Ya. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang terkasih. Tujuan ini sudah dua kali ke tempat ini, tetapi apa yang dia rasakan itu kekeluargaannya luar biasa di tempat ini. Jadi ini apa yang sudah kita dapat hari ini, mungkin kekeluargaan kita satu sama lain, ayo kita tetap pupuk dengan baik. Supaya apa? Tidak terjadi perselisihan antara kita. Jadi tetap kita rukun satu sama lain. Karena apa? Di saat kita rukun, pasti berkat kita akan melimpah dalam setiap kehidupan kita. Amin. Tibalah saatnya kita akan mendengar firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Biarlah firman Tuhan yang boleh kita terima malam hari ini menjadi kekuatan buat setiap kehidupan kita. Haleluya, terima kasih Tuhan. Betapa ku menyadari segala yang telah terjadi, tak pernah sendiri jalan hidup ini.
waktu selanjutnya kami serahkan kepada hamba-Nya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Thank you Lord, praise the Lord. Kami bawa hati kami di hadapan Tuhan. Kami bawa hidup kami bawa persembahan kami Tuhan. Kiranya Engkau menilik malam ini ya Tuhan. Segala hati-hati kami yang ada di ruangan ini Tuhan. Ya lara masakara para pakas sekere kolara pakas sekere. Ya lara masekera pakas sekere koka. Kami percaya Engkau yang berotoritas akan tempat ini Tuhan. Ya lara masekera pakas sekere. Ya lara masekere koka. Ya lara maseke, kami percaya Tuhan. Kami akan mengalami pemulihan demi pemulihan. Kami akan mengalami terobosan demi terobosan hari ini Tuhan. Biarlah masakara palara 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 pakasekere. Kami percaya Engkau berotoritas atas tempat ini Tuhan. Kami izinkan Roh Kudus-Mu memimpin malam ini Tuhan. Biarlah Engkau yang berbicara dan berkata-kata lewat hamba-Mu malam ini Tuhan. Kami siap untuk mendengar. Kami siap untuk dibentuk, kami siap untuk dipulihkan malam ini Tuhan. Kami percaya hadirat Tuhan di tempat ini. Biarlah makasih kira para makasakaro. Kami siap Tuhan. Kami akan mendengar dan kami akan duduk diam di bawah kaki-Mu malam ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Roh Kudus. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kita yang siap dibentuk Tuhan, kita sama-sama katakan amin. Silakan duduk saudara. Shalom. Shalom. Bagaimana kabarnya saudara hari ini? Kalau luar biasa, tolong berikan senyuman yang manis buat kanan kiri saudara. Ayo, yang suami istri berikan senyuman absoden. Saya yakin dan percaya bahwa kita di sini sudah dipulihkan Tuhan, amin. Sudah dimerdekakan, amin. Kita di tempat ini sudah dibebaskan sama Tuhan. Saya yakin dan percaya firman Tuhan kemarin saudara. Mungkin saya akan mereview kembali ya tentang menjaga hati saudara. Hati kita itu tidak ada yang tahu saudara. Ini tinggal dulu, ternyata di dalam hati kita tidak tahu. Tapi ketika Roh Kudus itu turun dalam hidup kita, ketika Holy Spirit itu ada dalam hidup kita saudara, Dia akan menilik hati saya dan saudara, amin. Bagaimana hatimu malam ini? Apakah engkau sudah pulih ataupun belum pulih saudara? Saya yakin dan percaya bahwa firman Tuhan itu tidak akan kembali dengan sia-sia. Firman Tuhan itu akan menilik setiap hati kita. Kalau Anda dan saya siap untuk diberkati malam ini, buka hati lebar-lebar. Amin. Mau dibentuk? Mau dikoreksi? Biasanya yang dikoreksi itu abot Bu. Ayo, malam ini saudara, saya yakin dan percaya semua sepanjang minggu ini sudah check up belum saudara? Halo? Sudah di check up hatinya? Oh, aku ki sombong ternyata. Oh, aku ki gampang marah-marah. Oh, aku ki ternyata apa kemarin Pak Bambang kemarin sakitnya iri hati. Oh, ternyata aku begini begitu. Sudah di check up saudara? Sudah tahu ya kelemahannya. Saya tidak akan, itu urusan Anda dengan Tuhan. Ketika Anda sudah tahu, oh saya itu ternyata suka iri sama temen, misalnya istrinya cantik, loh bojoku kok gembrak kayak saya ini saudara. Wah, ini namanya iri hati dah. Saudaraku, mari kita akan belajar bahwa kemarin sudah mengalami yang namanya apa saudara? Masih ingat? Halo? Mari kabeh iki. Apa? Pemulihan hati saudara. Ketika sudah diselidiki hati kita, oh iki lho lorone mayarno. Sakitnya ternyata sakit iri hati. Sudah di check up sakit iri hati, kemudian diadakan apa saudara? Pemulihan. Ketika hati Anda dan saya sudah pulih,
menjaga hati. Saudara, begini, saya mempunyai rumah yang besar. Contohnya ini, Pak Hasan lagi maaf Pak ya, karena Bapak itu namanya terlalu familiar. Jadi Pak Hasan ini punya rumah, saudara. Punya rumah, kemudian rumah Pak Hasan ini mau ditinggal pergi ke Solo. Udah dibersihkan sama Bu Hasan, bersih. Rumah ini sampai kinclong, nggak ada debu, nggak ada apa-apa. Terus sama Pak Hasan sama Bu Hasan rumah ini ditinggal begitu saja, saudara. Tanpa dijaga, tanpa dibersihkan. Padahal ketika Pak Hasan meninggalkan rumah itu dalam keadaan apa? Bersih. Kemudian saudara, seminggu kemudian Pak Hasan dan Bu Hasan ini pulang. Apakah rumah itu masih bersih seperti yang dulu Pak Hasan tinggalkan, saudara? Halo? Tidak. Pasti ada yang namanya apa? Debu yang menempel. Saya suwi rumah itu kalau tidak dibersihkan akan semakin banyak noda-noda, debu-debu yang menempel dalam rumah itu. Begitu juga dengan hati saya dan saudara. Ketika Tuhan sudah memulihkan hati saudara, kalau tidak saudara jaga, debu itu akan nempel kembali, saudara. Jadi saudara mau abdon terus apa saudara mau menjaga hati, itu tergantung Bapak Ibu saudara. Jadi malam ini saudara, cara menjaga hati itu seperti apa? Sudah tahu ya semua ya? Oh aku ini saya cenderung apa saudara? Marah-marah lah. Oh ini penyakitku marah-marah. Oh ini loh ya, nanti saya akan kasih kunci saudara. Ketika Anda sudah tahu kelemahan Anda, oh aku ini jatuhnya di iri hati, oh aku jatuhnya di sombong. Orang yang sombong ini biasa melakukan ya wes sampai keren god orang ngerti orang sombong itu cenderung tidak menyadari kalau mereka itu sombong. Nah malam ini mungkin orang iri hati itu cenderung tidak puas dengan apa yang kita miliki. Kita sudah mempunyai, biasanya kalau orang iri itu saudara, kalau tetangganya itu sudah bawa yang namanya kulkas datang di rumahnya, wong iri gitu mangan ora enak lho niku kuwi tanggane kalau dhewe ora penak mangan hati-hati saudara. Oh iki aku kena iri hati. Kalau mungkin tetangga saudara beli mesin cuci terus saudara ngamuk-ngamuk pola dhewe. Hati-hati, saudara sudah punya yang namanya penyakit iri hati. Malam ini ketika Tuhan sudah memulihkan hatimu, ketika engkau sudah bisa mengampuni orang lain, ketika engkau sudah tidak iri dengan orang lain, Tuhan ingin engkau menjaga hati itu tetap kudus di hadapan Tuhan. Amin. Kalau tidak saudara jaga, pasti debu ini akan semakin menempel. Saudara tahu rumah saudara, kalau tidak pernah dihuni saudara, oh tidak hanya debu yang nempel, demit pun juga akan nempel. Amin saudara. Hati-hati kalau nggak saudara jaga, setan itu bisa masuk dalam hidup kita. Amin. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan, ojo seneng nek dipulih nek oh bebas, aku bebas sudah pulih. Tetapi kalau saudara tidak menjaga hati saudara, hati-hati itu akan 2 kali lipat bahkan 3 kali lipat setan itu akan datang dalam hidup kita. Amin. Jadi hari-hari ini 1 bulan ke depan pelajaran yang tentang apa? Hati. Ayo ngomong mana nih? Bulan panjang minggu ini hati loh saya ngomong. Hati loh ya, hati itu nggak tahu loh saudara. Kita itu gagah, tapi hati ini kita nggak ada yang tahu saudara. Sepanjang bulan ke depan kita berbicara dengan hati, hati-hati dengan hati. Hati ini angel saudara. Orang yang guyang-guyung jerone mahirna. Kita tidak tahu. Mari kita akan belajar Amsal 4 ayat yang ke-23. Ini sengaja tidak saya kasih teks saudara supaya Anda bisa nyantol ya bahasa Indonesia. Nyambung betul ya. Nyambung kabel dan nyambung. Jadi saya sengaja tidak tulis di sini supaya saya nanti tanya saudara langsung jawab. Amin. Nah, ayo di dalam Amsal 4 ayat yang ke-23 ini bawa Alkitab semua ya saudara ya. Saya mohon siapa ya di sini ya? Adik Samuel. Amsal 4 ayat yang ke-23. Tolong adik. Adik juga nggak bawa ini. Akan adik. Amsal 4 ayat yang ke-23. Adik tolong
Amsal 4 ayat 23 demikian firman Tuhan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. Lagi sayang. Jagalah hatimu Yes. dengan segala kewaspadaan karena di situlah terpancar kehidupan. Oke, jagalah hatimu dengan segala apa? Kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Ketika saya baca kata waspada itu, ketika dulu waktu saya masih kecil ada namanya Bang Napi, saudara. Pindah ngomongnya. Waspadalah, waspadalah. Kejahatan apa? Kesempitan apa lu? Kejahatan ada karena ada kesempatan. Waspadalah, waspadalah. Waspada artinya apa, saudara? Hati berjaga-jaga. Orang yang berjaga-jaga itu enak atau hidupnya apa maksudnya? Selalu berjaga, saudara. Berjaga itu kayak pos kampling itu tidur atau dia tetap bangun, tetap sadar, saudara? Nah, sadar. Berjaga-jagalah, waspadalah, karena dari situlah terpancar kehidupan. Maka dari itu saudara, kita perlu hati ini sangat rawan dan gampang berubah. Hari ini kita bisa bicara I love you Jesus, besok belum tentu kita bicara I love you Jesus, betul saudara? Hari ini kita bicara sama pasangan kita, oh kamu cantik, kamu ganteng, besok belum tentu kita mengatakan seperti itu, saudara. Karena hati ini gampang berubah. Untuk itu kenapa hati itu harus dijaga? Harus dijaga, saudara. Karena hati ini gampang berubah, gampang malih, bisa dikene ini. Hati ini, saudara, rawan sekali. Seringkali kita saja tidak sadar dengan hati kita. Sekarang mari kita belajar. Kunci yang pertama bagaimana kita menjaga hati, saudara. Yang pertama adalah bersyukur dalam segala hal. Aku wis rewel Gusti, aku wis kurang rewel yang ini bersyukur. Ngomong tadi aja rewel ya. Ngomong rewel ya, aku tak ngomong itu loh ya. Ya, saudara, bersyukur dalam segala hal. Bersyukur itu artinya apa, saudara? Kita menerima keadaan kita baik maupun dalam keadaan tidak baik, tetap mengucap syukur, bukan syukur loh ya. Syukur ya, Bang. Syukur sama syukur itu beda, saudara. Mengucap syukur itu menerima keadaan kita baik maupun tidak baik. Ketika kita mengucap syukur, saudara, kita menjaga hati kita di hadapan Tuhan. Dengan bersyukur kita dapat berdamai dengan keadaan kita, dapat menerima orang lain apa adanya, dapat menerima keadaan kita ini dengan penuh ucapan syukur. Kenapa, saudara, kita bisa iri? Kenapa kita bisa kecewa? Kenapa kita ada kepahitan? Karena kita tidak mengucap syukur. Nah, sekarang, saudara, mari kita check up hati kita. Apakah kita seringkali gerutu sama Tuhan? Apakah kita seringkali, oh Tuhan lebih enak hidupnya sama daripada situ? Kayak sini, situ, saudara. Oh Tuhan, dia lebih bahagia daripada saya. Stop, saudara. Saudara harus berdamai dengan yang namanya keadaan. Amin. Apa, saudara? Berdamai dengan namanya keadaan. Wes, kalau keadaan ini tetap mengucap syukur. Ojo rewel, meskipun makannya setiap hari tahu tempe, ojo rewel, enak, saudara. Thank you Lord, kurang entek dhewe tegone. Meskipun itu, saya pernah ngalamin. Yo, mainannya yo enak, tapi thank you Lord, habis, saudara. Itu yang namanya mengucap syukur. Mengucap syukur dalam segala hal. Itu kita narimo ing pandum. Nah, saya mau tanya, narimo ing pandum itu apa, saudara? Ya wong Jawa, wis narimo ing pandum ae. Mensyukuri dan menerima. Ayo, angkat tangan. Ini ibu guru lagi mengabsen. Apa, saudara, narimo ing pandum itu? Ikhlas menghadapi apapun. Amin. Adiwola kali mbek Tuhan, tetap ikhlas. Ikhlas itu piye, saudara? Ikhlas itu menerima keadaan ini dengan penuh sukacita.
Kalau kita bersyukur pasti tidak ada yang namanya iri hati terhadap orang lain. Kalau kita bisa mengucap syukur, hidup kita lebih rileks. Karena hidup rileks apa hidup tegang, saudara? Rileks kok tegang. Nah, rileks itu penak, saudara. Tegangnya apa-apa, marah-marah. Apa-apa tidak sesuai dengan kehendak kita marah. Ayo kita rilekskan otot ini, saudara. Otot iman kita. Kita mengucap syukur dalam segala hal. Amin. Ketika Anda mengucap syukur, rasa iri, rasa dengki, apalagi serakah, apa nih? Kecewa, kepahitan itu pasti tidak ada dalam hidup kita karena kita mengucap syukur, saudara. Ayo belajar mengucap syukur, amin. Meskipun hari ini Tuhan mungkin masih engkau ada di bawah, mengucap syukurlah. Ketika engkau mengucap syukur, itu mengundang berkat Tuhan masuk dalam hidup Anda dan saya. Amin. Ayo mengucap syukur, rangsang guruku. Wes si penting, thank you lah, praise the Lord. Puji Tuhan, terima kasih Tuhan. Di sini ketika Anda mengucap syukur, maka promosi itu datangnya dari siapa? Tuhan. Benar? Mau dipromosikan Tuhan? Mau dipromosikan Tuhan? Mau diangkat Tuhan lebih tinggi lagi? Ayo mengucap syukur. Kita akan belajar dalam satu tokoh, saudara. Tokoh Daud dalam 1 Samuel 16. Ini agak panjang, saudara. Samuel pasal 16. Bisa membantu saya ya, ayat 1 sampai 13. Ini agak lama, saudara. Mungkin Mas Santo bisa bantu saya. 1 Samuel 16. Ke bawah. Oh, apa yang bawa HP kamu? Monggo silakan bantu saya mungkin. 1 Samuel 16. Atau kita baca bergantian ya saudara ya. 1 Samuel 16 ayat 1 sampai 13. Daud diurapi menjadi raja. Berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul? Bukankah ia telah kutolak sebagai raja atas Israel? Isilah tabung tandukmu dengan minyak dan pergilah. Aku mengutus engkau kepada Isai orang Betlehem itu, sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku. Tapi Samuel berkata, bagaimana mungkin aku itu? Jika Saul ia akan membunuh aku. Firman Tuhan, bahwa seorang pemuda dan katakan, aku datang sembahkan korban. Kemudian undanglah Isai ke upacara pengorbanan itu. Lalu aku akan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Urapilah bagiku orang yang akan kusebut kepadamu. Samuel berbuat seperti yang difirmankan Tuhan, dan tibalah ia di kota Betlehem. Para tua-tua di kota itu datang mendapatkannya dengan gemetar dan berkata, adakah kedatanganmu ini membawa selamat? Jawabnya, iya benar. Aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kuduskanlah dirimu dan datanglah dengan daku ke upacara pengorbanan ini. Kemudian ia menguduskan Isai dan anak-anaknya yang laki-laki dan mengundang mereka ke upacara pengorbanan itu. Ketika mereka itu masuk kepada Samuel melihat dia, lalu pikirnya, sungguh dia datang Tuhan, sekarang ini yang diurapinya. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Terus saudara. Lalu Isai memanggil anak-anak dan menemuinya kepada Samuel. Tetapi Samuel berkata, orang ini belum dikatakan Tuhan. Kemudian Isai menyuruh si Sama lewat, tetapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Kemudian Isai menyuruh ketujuh anaknya lewat depan Samuel.
Samuel berkata kepada Yesaya, semuanya ini dari Tuhan. Lalu Samuel berkata kepada Isai, inikah anakmu semuanya? Jawabnya, masih tinggal yang bungsu, tetapi sedang mengembalakan kambing domba. Kata Samuel kepada Isai, suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari. Kemudian suruhnya menjemput dia. Dia datang matanya indah dan parasnya kokoh. Lalu Tuhan berfirman, bangkitlah, perapatilah dia, sebab inilah dia. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah Roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Amin. Saudara, di dalam kisah ini kita belajar Raja Daud. Ketika Samuel diutus Tuhan untuk mengurapi yang namanya Raja Israel, Tuhan berkata, kamu harus ke rumah namanya Bapak Isai. Di sana dia punya anak yang banyak, laki-laki banyak di sana. Nanti urapilah raja bagiku, bukan bagi Israel, tetapi raja bagiku. Jadi Daud ini adalah orang pilihan Tuhan. Tapi di sini kita belajar, saudara, bahwa Bapak Isai ini orangnya apa? Beda-beda nih. Ketika perjamuan ini namanya Daud ini biasanya anak bungsu, wes ora dia Pak nih, direken wes ora wes bukan. Ini yang ganteng-ganteng seperti Mas Santo, gede dhuwur seperti ini semua makan di situ. Ketika Samuel ini mau mengurapi satu-satu, dikira Samuel ini Mas Santo, loh, ini dhuwur kok, kudu, lah ini kudu, lah ternyata siapa nih ya? Mas Galih, ternyata ini Daud ini orang yang nerimo ing pandum. Bisa saja Daud waktu itu meronta. Loh, lah aku kok gak diundang ke pesta apa? Di perjamuan makan. Tidak, Daud tetap dia di padang. Dia mengembalakan dombanya. Dia kok narimo ing pandum. Saudara, orang Daud itu melok nguyuh. Lah aku kok ora dipanggil? Tidak. Promosi itu datangnya dari Tuhan. Ketika saya dan saudara bersyukur dalam segala hal, menerima yang pandum, percayalah Tuhan akan mengangkat saudara lebih tinggi, lebih tinggi, lebih tinggi, dan semakin tinggi. Amin. Kuncinya apa? Bersyukur. Ayo, yang belum bisa bersyukur, sing masih apa ya? Ngonjo-ngonjo, sing masih ndelok dhuwur ae, ayo. Saiki yo ndelok lisan. Amin, saudara. Di bawah kita masih banyak orang yang lebih dari kita, saudara. Ayo belajar bersyukur. Jadi menjaga hati yang pertama, saudara, yaitu belajar mengucap syukur dalam segala hal. Pas seneng ae, halo, yo susah seneng kita mengucap syukur dalam segala hal. Amin. Yang kedua, saudara, menjaga hati yang kedua adalah kita harus punya yang namanya filter hati. Kita pernah dengar yang namanya filter? Sepeda motor biasanya ada filternya ya Pak Hasan ya? Benar, drop. Biasanya kalau dikasih filter suaranya rada mening. Nah, filter, apa filter itu? Saringan, betul, pinter kabeh. Filter hati. Jadi cara menjaga hati yang kedua, kita harus mempunyai yang namanya apa? Filter hati, saringan hati, saudara. Nek orang duwe saringan, mesti suarane bleyer, betul saudara. Mesti suarane ngegat-ngegat, ditekai ape-ape wis bleyer sik. Oh, ini berarti ra duwe saringan, hati-hati saudara. Kalau mungkin bojone saudara di orang kapan-kapan bleyer, oh ini saringannya jebol, hati-hati saudara ya. Ini termasuk saya suka bleyer, orang di kapan-kapan bleyer saya. Ini hati-hati. Berarti kita belum punya yang namanya filter hati. Seperti sepeda motor, kalau tidak ada filter, suaranya buwebek ya. Makanya ngomel kayak tawon ya. Untung Bapak Gembala ini orangnya sabar. Kalau tidak sabar, guys, karena saya itu begitu melek motor, wes komen. Ya macam ya sama. Komen kata aja. Mulai di pom bensin ya komen, di
wong mlaku apik-apik oleh dhewe ya dikomen. Oh, ini suami saya bersyukur saudara, dia no problem, saya meh komen meh ngene wis ditokne ae mulai kesel meneng dhewe. Nah, ini loh, hati-hati. Kita harus punya yang namanya apa? Filter hati, saringan saudara. Ben ora jebol suaranya awake dhewe. Hati-hati, saringan hati itu perlu. Itu yang namanya filter supaya kita mampu menyaring perkataan yang masuk dalam hati kita. Seringkali orang yang tidak punya filter hati dilokne saiki wis belajar, betul saudara? Saya dulu sebelum bertobat dilokne Mbak Kristi ini kok lemu dong, aku nesu orang terima aku lemunya kalian wedi tentara nelokne aku. Lah dulu masih belum menikah, apa namanya? Seperti digali sih saya. Lah kok saiki kok kaya ngene. Lah aku mulai nesu aku dhewe. Wong kok ngelokne wong lemu lah, padahal saya tidak sadar kalau saya itu gemuwes belajar sih saudara. Nesu pola dhewe, uang kita ngono kok ada pandiri. Itu belum bertobat. Ketika saya mempunyai filter hati, ketika saya dilokne uang kok lemu nerang saya, langsung cari cermin ngaca. Kan yo banyak lah. Ini lo filter saudara, wis boleh iki kaya ngene saudara. Wes bentuknya karuan hati-hati. Jadi ketika ada saringan ya, kalau orang ngomong, Pak Hasan itu begini ya, langsung ngaca. Filter hati, kaca benggala. Kaca benggala kita itu adalah apa? Firman Tuhan. Nah, ana wong ngelokne awake dhewe, difilter dulu. Betul apa gak ya omongane kae? Dicerna dulu. Nek perlu disaring bolak-balik, betul saudara? Kita kok gak lemu ya, wes dulu. Kocok sudah gede nek ngenang ngene. Oh, kok ora ya aku langsung ya cari sampai saudara bisa melihat kekurangan Anda. Amin. Oh, mau didelok di TPN 10. Iya, aku lemu tenang. Ini loh saudara, ini yang namanya filter hati. Untuk menjaga hati kita tidak marah-marah, untuk menjaga hati kita tidak ngomel-ngomel, untuk menjaga hati kita yang gampang muntah, gampang emosi. Kita harus punya yang namanya filter hati. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, mungkin ada yang masih belajar. Ayo filternya dan tinggi. Oh, coba antar suaramu saya banter saudaranya. Ayo, nek diomongi bojone, aja ngono. Dicek dulu. Oh iya, ternyata aku ini seperti ini. Begitu saudara ya, sampai di sini sudah jelas filter hati. Amin. Mempunyai saringan apa? Saringan hati saudara. Jadi ketika kita dikoreksi orang lain, ketika kita diomongi orang lain, itu tidak langsung mentah-mentah. Oh, aku kira ngomongnya aku ora sombong. Sopo sih ngomong aku sombong? Dicek dulu saudara. Oh iya ya, mayan aku pertolongan ora tau tekok. Oh ini loh. Oh itu loh yang namanya filter hati saudara. Jadi hari ini bagaimana cara menjaga hati kita? Kita harus punya yang namanya apa? Filter hati, supaya kita bisa menyaring saudara. Ada perkataan yang gak enak menyakiti hati kita, oh dicek dulu. Oh iya ya, bener ya ternyata ya. Mungkin ada yang komplain begini, dicek dulu. Oh bener ya. Jadi kalau orang yang sudah punya filter hati saudara, dia bisa menamani hidup ini, hati ini, untuk tidak marah, untuk tidak emosi saudara. Jadi filter hati ini, apa filter hati itu? Filter hati itu firman Tuhan. Nah, orang tahu mau firman, biar filter nggak saudara? Halo? Kalau yang dibaca Facebook, IG, apalagi senengannya Sambo, Verdi Sambo dengan PC. Aku yang mengikuti sebenarnya saudara. Ini lah kawan ceritanya kok malah ngomongnya selingkuh, kok malah ini Bu Putri sama siapa namanya sekuat. Hati-hati saudara. Jadi ini loh, hari-hari ini bagaimana kita bisa memfilter hati kita dengan apa namanya firman Tuhan. Lah orang tahu moto filternya sama ngendi saudara? Saya mau tanya. Ngerti gue sekuat. Dulu kemarin itu apa? Citayam mau sebar ada Sambo ini wes kabeh Sambo. TikTok itu saya dibikin kayak Sambo saudara. Wes ini loh saudara. Ayo kita memfilter hati kita dengan yang namanya apa? Firman Tuhan. Ayo baca Alkitab. Ayo ngomong sampingnya. Ayo
Ayo baca Alkitab itu yang namanya filter hati kita. Amin. Jadi filternya apa Bu Lydia? Filternya adalah apa? Firman Tuhan. Dia nyaring ini firman Tuhan. Ojo kakean ngegame online, ojo kakean apa? Yang TikTokan apalagi jangan ini baca Alkitab minimal sak pasal ya, ojo sak ayat ya saudara ya. Pada mulanya adalah firman itu bersama-sama laban. Ini ngesaknya Alkitab saudara. Alkitab jenengan ini ngesaknya saudara. Engko nek dina Minggu kita taruh murid gereja, taruh lo bengi esok Minggu digawa nek. Ini menangis di hadapan Tuhan saudara. Ayo minimal satu pasal aja. Amin saudara. Ayo diingatkan bapaknya, Pak, nek enggak baca firman enggak punya filter loh. Nah, ayo ngomong, Pak. Ayo baca firman satu pasal saudara. Minimal satu pasal. Ora akeh-akeh mau telung pasal mumet saudara ya. Ayo yang baca Alkitab yang mulai kendor. Kami masih memutihkan ya. Ayo, medina tak putih nih ora apa-apa lah. Ayo. Masih bertahan berapa ini, Pak? 10 orang saudara. Dari 30 berapa orang? Semua gugur di medan peperangan. Ayo saudara, ini meh habis. Ini apa? Ini sudah apa kisah Rasul? Roma. Oh Roma. Sudah di Roma hampir selesai saudara. Jangan gugur di medan peperangan saudara. Ayo kita belajar lagi baca Alkitab. Mungkin ini, saya sudah mendengarkan kemarin Mbak Desi ngomong. Saya sudah mendengarkan YouTube loh Bu Lydia. Saudara itu YouTube itu hanya jajan. Apa saudara? Nek kita makan itu jajan di warung. Jajan di restoran itu YouTube. YouTube itu maksudnya firman Tuhan di YouTube itu saudara. Tapi yang namanya firman Tuhan ini kita makan di rumah pagi, siang dan sore. Nah ini loh firman Tuhan saudara. Tolong itu akan menjadi filter dalam hati saya dan saudara. Amin. Wes timbang kaurunge tidur, timbang pikirane grambang atau ngendi-endi nggih pasang nggih. Dan maca Alkitab satu pasal saja saudara. Pasti Anda mempunyai filter hati itu. Amin. 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 Satu pasal ora apa-apa, sing penting aja satu ayat. Amin saudara. Selanjutnya saudara. Yang ketiga, yang terakhir. Wenang yang terakhir. Yang terakhir itu bagaimana cara kita menjaga hati ini? Jangan membangun benteng. Apa saudara? Jangan membangun dibuang terus. Jangan membangun benteng. Apa ibarat benteng kakek benteng apa ini saudara? Jangan membangun benteng. Jadi orang itu jangan membangun benteng seolah-olah kita ini manusia kuat. Seolah-olah kita ini tidak perlu Tuhan. Seolah-olah kita mampu menghadapi hidup ini sendiri. Orang yang membangun benteng itu pada karo orang yang jaim. Jaim loh Pak. Orang yang membangun benteng itu adalah orang yang jaim, jaga image. Image. Jangan jaim saudara. Jadi orang itu jangan merasa mampu, jangan merasa aku tidak ada Tuhan, aku bisa. Jangan. Itu yang namanya benteng-benteng hidup kita. Ketika kita itu mampu menjaga hati ini, jangan bangun benteng dalam hidup saya dan saudara. Bentengnya apa Bu Kristin? Benteng ini ya saudara. Jadi orang itu jangan jaim, mungkin sok kuat, sok apa bisa. Tapi kita harus terbuka di hadapan Tuhan. Amin. Terbuka. Kalau kita punya masalah, kalau kita punya unek-unek, kalau kita punya pergumulan dalam hidup ini, ayo Tuhan ini aku. Mungkin saudara tidak bisa ngampuni sama si A. Tuhan aku gak bisa ngampuni sama si A Tuhan. Apa nih saudara? Semua terbuka di hadapan Tuhan. Amin. Jangan jaim. Jadi orang itu kita harus terbuka dengan Tuhan. Apa yang menjadi kesulitan saudara? Semakin kita bangun benteng-benteng dalam hidup ini, kuasa Tuhan itu sulit untuk menembus hidup saya dan saudara. Benteng-benteng kesombongan, benteng-benteng merasa bisa, benteng-benteng jaim itu saudara.
hati. Tapi ya Tuhan nolong wong kita itu nggak mau ngomong sama Tuhan ya saudara ya. Tuhan itu betul tahu, tapi kita ya harus ngomong dengan Tuhan. Ini loh Tuhan, aku seperti ini Tuhan, aku seperti ini Tuhan, aku seperti ini Tuhan. Semakin kita bangun benteng saudara, kuasa Tuhan itu sulit untuk menebus hidup kita. Terbukalah pada Tuhan apa yang menjadi masalahmu. Dia akan memberikan yang terbaik dalam hidupmu. Sekuat-kuat manusia pasti punya yang namanya titik lemah. Apa saudara? Sekuat-kuatnya manusia pasti punya yang namanya titik lemah. Selemah-lemahnya manusia pasti punya yang namanya titik kuat. Kita ini manusia saudara, artinya apa? Mentengkel ambek Tuhan. Awak dhewe iki semur saudara di hadapan Tuhan. Nek Tuhan mau nyebol awak dhewe, bisa enggak saudara? Bisa enggak saudara? Tuhan itu maha segala-galanya. Kalau kita masih bangun benteng itu saudara, Tuhan itu tidak bisa menembus dalam hidup saudara. Awak dhewe iki semua saudara, arep menteng kayak piye saudara? Arep gaya mbek Tuhan, Tuhan sebul kita tidak ada apa-apanya. Mari hari ini, malam ini, jangan ada benteng di dalam hidupmu. Runtuhkan benteng itu, katakan Tuhan aku tidak mampu. Tuhan ini hidupku. Jangan jaim, jangan jaim, jaga image. Image ya. Jadi ini intinya. Ketika kita merasa tidak mampu, ayo terbuka dengan Tuhan. Terbukalah kepada gembalamu. Saya bersyukur, puji Tuhan, sudah banyak yang mengirimkan foto pada kami. Itu berarti Anda adalah tanggung jawab kami. Saudara lihat di situ, semuanya tolong lihat di situ ya. Ada apa di situ saudara? Foto, kamu apa nih Pak? Daun, terus apa nih? Lampu. Saudara saya akan jelaskan di situ saudara. Ketika Anda itu mengirim foto kepada kami di tempat ini saudara, saudara itu adalah bagian dari hidup kami. Saudara adalah keluarga kami. Saudara adalah bagian dalam hidup kami. Orang-orang yang ada di dalam foto itu saudara, dia sudah ada di dalam tubuhnya Tuhan. Ini bukan orang asal-asalan Pak Bambang nempel enggak. Ini ada maknanya. Ketika Mama Wahyu tadi datang, loh Bu, ini apa artinya? Puji Tuhan, sangat cerdas. Di pertanyaan yang luar biasa, mungkin uang ini ada maknanya loh saudara, enggak sembarang saudara. Ketika Anda lihat ini saudara, nah, saya mau ini dengarkan saudara ya. Ini ada yang namanya bingkai putih, gitu loh. Kok bingkai putih apa itu? Tengahnya ini putih. Gabus putih. Kenapa nggak saya cat warnanya coklat atau apa-apa? Karena ini berbicara tentang kekudusan, saudara. Jadi orang yang sudah masuk dalam tubuhnya Tuhan, di situ bingkainya, di fotonya sapa kuwi ya, foto-foto itu dia sudah dibingkai, wis mlebune kekudusan, dibingkai dengan kekudusan. Amin. Dan yang selanjutnya saudara, itu namanya Taman Eden. Godong-godong kuwi jenenge Taman Eden. Taman Eden itu adalah taman pemeliharaan Tuhan. Ketika Adam dan Hawa itu ada di Taman Eden, apakah Adam dan Hawa itu mikir ekonomi? Besok aku masak apa? Besok aku golek. Saudara, di Taman Eden itu Adam dan Hawa penak saudara. Wong sing ada di kandangnya ya enggak? Orang yang sing medeni itu Taman Eden saudara. Jadi ketika Anda mengirim foto kepada kami, saya dan Pak Yosua bertanggung jawab atas hidup saya dan saudara. Amin. Bertanggung jawab dalam apa saudara? Dalam apapun dalam hidup saudara. Sebelum itu ada Taman Eden. Di situ ada yang namanya pemeliharaan Tuhan. Jadi saudara, ketika saudara berada di Taman Eden, saudara tidak akan pernah mengalami yang namanya kekurangan. Percayalah saudara, di situ ada yang namanya buah-buahan. Nah, buah per, buah apa nek ngene Pak? Srikaya wis nek ingin buah apa? Ada di situ. Amin. Kita imani saudara, kita berada di tamannya Tuhan. Amin. Orang yang sudah masuk dalam situ ada dalam lingkupnya cover GPPS air hidup. Nah, apa nek barang godhong iki lampu. Lampunya warnanya kuning. Itu berbicara tentang api. Api itu perlindungan Tuhan. Menak kan saudara? Wis dipelihara, terus apa nih? Dilindungi. Aman ora
ketika Anda mengirim foto itu, Anda di dalam benak saya, amin, ada di dalam hati saya, ada di dalam setiap angka hidup saya, akan selalu mengingat Anda yang di sini, yang telah yang telah mempercayakan hidup Anda kepada kami untuk kami bina, saudara. Percayalah Anda akan aman. Anda akan aman. Amin. Apapun yang terjadi dalam dunia ini, Anda akan aman dalam naungan Tuhan. Amin. Di situ saudara akan dipelihara. Di situ saudara akan dilindungi. Di situ hidup saudara akan tetap kudus. Tapi kalau Anda di luar pagar itu bukan tanggung jawab kami. Amin, saudara. Jadi itulah. Ini tidak kebetulan kami bikin, saudara, karena setiap hari saya akan selalu mengingat wajah saudara. Thread itu yang namanya cover ilahi, tudung ilahi. Jadi ketika Anda sudah masuk dalam hadirat Tuhan di tempat ini, Anda ada di dalam bahteranya Tuhan. Amin. Yang sana sini situ mumet BBM naik, kita tetap dipelihara oleh Tuhan. Amin. Tidak ada yang mengalami kekurangan. Amin. Tidak ada yang miskin. Tidak ada yang meminta-minta di tempat ini. Tuhan akan menyediakan tepat pada waktunya. Amin, saudara. Kenapa Anda masih mungkin kekurangan? Mungkin Anda keluar dari duduk itu. Nanti saudara mati. Ketika Anda sudah mulai keluar dari hadirat Tuhan, ketika Anda sudah mulai keluar dari tudungnya Tuhan, mungkin sakit akan datang, mungkin apapun akan datang. Tetapi kalau Anda ada dalam lindungan yang maha tinggi, semua aman dalam perlindungan Tuhan. Amin. Terima kasih saudara untuk kepercayaan. Saya akan terus berdoa dan saya yakin dan percaya ini masih banyak tempat-tempat yang kosong ya. Mungkin ada yang mau menyusul ngirim foto pada kami akan flow up, saudara. Kami akan flow up dalam doa 24 jam. Misalnya apapun, loro apa, mules, mentret, apa nih, diare, Bu Lydia, tolong saya diantarkan mana ke klinik. Saya siap, saudara. Kenapa? Karena Anda bagian dalam hidup saya. Amin. Weh, ora usah sungkan sama Pak Gembala. Jangan bangun benteng. Wes waya-waya Mas Budi nggih. Misalnya itunya melahirkan kemarin puji Tuhan Mas Budi sudah yang melahirkan. Mas Budi melahirkan. Apa tuh? Itu pemeliharaannya. Kan Mas Budi ini punya babi, saudara. Memelihara babi itu 30 ekor. Dan puji Tuhan kemarin sudah melahirkan 2 ekor ya Mas ya. 18 Mas. 18 ekor, saudara. Ayo. Apapun yang ternyata Bu Gembala, boten jagong lho Bu. Nggih, mengke kula jagong mriku. Ini saudara, apapun. Mungkin Mas Santo kambingnya melahirkan juga ya. Udah ngomong lah kemarin. Saudara, semua apapun yang saudara kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Amin. Ayo masuk dalam tudungnya Tuhan. Masuk dalam tudungnya Tuhan. Apapun yang Anda dan saya kerjakan, Tuhan buat berhasil. Jangan bangun benteng. Ayo, apa saudara? Ngomong sama ibu dan bapak gembala. Meskipun mungkin saya masih muda, saudara, tetapi saya akan belajar untuk ngerteni sito-sito, saudara. Saudara, itu adalah domba-domba. Ketika dombanya kadang ya ada sing rengi, ada sing reng, ada raya apa saudara? Mungkin ada sing rewel, ada sing bolak-balik rengi, nggak apa-apa saudara. Kita itu satu keluarga yang sudah masuk dalam tudung itu keluarga kita masing-masing. Amin saudara, ini keluarga saudara. Kita nggak boleh loh. Aku karo iki aku bestiku, nggak boleh. Kita harus membaur. Amin. Amin saudara, harus saling mengenal. Seperti Pak Yohan tadi mengatakan bahwa tempat ini kekeluargaannya sangat luar biasa. Ayo ini kita bangun terus, amin. Mungkin Pak Hasan ya Pak Hasan seperti ini orangnya saudara, tegas dan berwibawa. Ya seperti ini sudah kita saling menerima satu sama lain, amin. Mungkin ada yang pendiam, mungkin ada yang seperti ini. Ayo kita satu keluarga di dalam mana Tuhan. Jadi yang ketiga saudara, jangan bangun benteng. Jangan jaim. Dengan siapa? Dengan pasangan. Loh, jaim loh saudara. Ibu-ibu biasanya
pengen tuku daster nesu saya bapak gulung komen saya ojo ndang ngomong ae Pak aku tukang daster ora nek wong wedok biasanya apa saudara jaim jaga image jaga image wah anu njaluk daster gawe acara bapak dinesoni kan jangan kita terbuka Pak aku pengennya kowe iki ngene lho Pak nah ngomong terus terang saudara kita mungkin bapaknya senengnya sarungan Pak lu juga sarung loh Pak bawa celana lah di ngomong saudara semua ada komunikasi amin saudara jangan bangun benteng mungkin dengan pasangan kita mungkin dengan gembala dan terlebih dengan siapa Tuhan mau saudara ayo dikomunikasikan misalnya pengen bojo ngene ojo dimpeten meneng ya ora ngerti bojomu saudara mbok batin ya malah seneng ayo kita ngomong Bu adik apa yang apa nek beb apa mbokmu pakmu lah aku pengennya sampean ngene lho nah ini yang namanya jangan bangun benteng supaya hati kita tetap terjaga supaya hati kita tetap murni di hadapan Tuhan amin. Yang pertama tadi apa? Ayo tes sebelum pulang. Oh, pinter bersyukur dalam segala hal. Yang kedua apa? Anak-anak pinter hati. Oke, yang ketiga apa? Jangan membangun benteng. Ya, yang pertama bersyukur dalam segala hal. Narimo ing pandung amin apapun Tuhan mau murah mari kita tetap bersyukur yang kedua filter hati disaring ya Pak kalau ada omongan-omongan yang gak enak disaring sampai benar-benar jernih air itu kalau belum disaring terus ya disaring maka air itu akan menjadi jernih hati kita itu sama saudara perkataan yang masuk dalam hati kita harus disaring amin dan yang ketiga apa tadi jangan bangun benteng diruntuh nih benteng tak kasih saiki sing pura-pura lemah kuat wis saiki yo dua aku sadar iki I love you padamu buah bapak kadang itu seringkali tidak romantis ya saudara ya mas wis gulung-gulung wis top merah ya ini saudara ayo kita komunikasikan dengan baik supaya apa kita tetap menjaga hati terakhir adalah besok minggu ini berseri ketika kita menjaga hati kita bisa dijaga ada yang namanya apa pemulihan keluarga jadi saudara minggu depan ayo datang lagi ini berseri pemulihan keluarga siapa di sini yang keluarganya ingin dipulihkan angkat tangan siapa yang mau dipulihkan angkat tangan kita semua akan dipulihkan ayo besok minggu kita datang di tempat ini amin saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri pemain musik maju ke depan oh haleluya thank you Lord Tuhan ini hati kami Tuhan. Mari saudara kita bawa hati kita di hadapan Tuhan supaya hati kita tetap terjaga di hadapan Tuhan. Oh siara pakasaka para pakasekere pelekura para pakasekere ini hati kami Tuhan. Siara masekereke Kau hari di sini,
Ini hati kami Tuhan di hadapan-Mu. Biarlah Engkau yang menjaga hati kami supaya hati kami tetap murni di hadapan-Mu. Kami yakin dan percaya Tuhan Engkau bekerja malam ini Tuhan. Engkau berurusan dengan hati kami masing-masing saat ini Tuhan. Biarlah pakai sekera palara pakai sekere orang pakai sekere kami percaya hadirat-Mu ada di tempat ini. Engkau menjamah hati kami saat ini Tuhan. Engkau menyentuh kami malam ini Tuhan. Biarlah hidup kami sesuai dengan apa yang Kau mau Tuhan. Biarlah pakai segala pakai segala tebereku. Saudara, malam ini adalah malam pemulihan. Jangan bangun benteng di hadapan Tuhan. Ketika engkau sudah merasa tidak mampu, ketika engkau merasa tidak kuat, bawa hatimu di hadapan Tuhan. Diarapakah sekere berarapakah sekere. Ketika engkau sudah mulai lelah dalam hidup ini, ketika engkau merasa tidak mampu dalam perjalanan ini, terbukalah di hadapan Tuhan malam ini. Bilang pada Tuhan, aku tidak mampu Tuhan. Diarapakah sekere berarapakah sekere. Maka Tuhan akan memberikan kekuatan yang baru dalam hidupmu malam ini. Engkau akan berjalan dan tidak akan merasa lelah. Semakin naik dan naik bersama dengan Tuhan. Diarapakah serek-berek-kolarapakah saka. Malam ini Tuhan akan memulihkan hatimu malam ini. Tuhan akan memulihkan keluargamu. Tuhan akan memulihkan ekonomimu. Ketika engkau pulih di hadapan Tuhan, ketika hatimu sudah terbuka dengan Tuhan, maka keluargamu akan dipulihkan, ekonomimu akan dipulihkan, hidupmu akan dipulihkan. Diarapakah sakara diarapakah sekere apakah sekere. Diarapakah sakara. Terima kasih Roh Kudus. Kami percaya firman-Mu telah Engkau tanam dalam setiap hati kami. Firman-Mu akan terus berkumandang dalam hati kami malam ini Tuhan. Untuk kami tetap bersyukur dalam segala hal. Untuk kami bisa mempunyai filter hati. Dan kami tidak akan membangun benteng lagi Tuhan. Kami percaya Tuhan, hati kami akan menjaga seumur hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Berkati semua yang datang malam ini. Setiap pergumulan, setiap masalah, setiap sakit penyakit yang mereka bawa malam ini Tuhan, pulang dari tempat ini ada kemenangan bersama dengan Tuhan. Yang sakit akan disembuhkan, yang mengalami jalan buntu akan dibuka jalan, yang susah akan dihiburkan. Kami percaya Tuhan, di dalam hadirat-Mu kami aman Tuhan. Kami aman melewati badai apapun Tuhan. Dan kami yakin kami lebih dari seorang pemenang. Terima kasih Bapa. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita yang diberkati Tuhan, kita sama-sama katakan amin. Silakan. Haleluya. Ya. Bapak Ibu diberkati Tuhan melalui firman Tuhan pada malam hari ini. Setelah kita dipulihkan Tuhan, memulihkan hati. Yang kedua kita harus menjaga hati. Menjaga hati supaya apa? Supaya hati kita kudus di hadapan Tuhan. Jadi ada 3 hal tadi, mengucap syukur dalam segala hal. Baik keadaan, baik maupun tidak, kita mengucap syukur. Yang kedua, kita harus memiliki filter hati. Jadi kalau kita mungkin ada omongan yang tidak enak mendarat dalam hati kita tidak usah emosi dulu, kita lihat dulu, benar enggak? Makanya ada filter hati supaya apa? Kita tidak gampang emosi. Yang ketiga, jangan bangun benteng. Kalau kita mau curhat sama Tuhan, Tuhan aku butuh ini, kita mau curhat saja. Kadang kita sebagai manusia kadang jaim, merasa lebih bisa, merasa lebih kuat di dalam Tuhan. Tapi hari-hari kita harus menjaga hati supaya apa? Hati kita kudus di hadapan Tuhan. Amin.
Kita akan memberikan persembahan pada Tuhan pada kesempatan malam hari ini. Ada 2 kantong, nanti yang kantong pertama itu untuk kas gereja, yang kedua nanti untuk kegiatan kita Natal. Sebelumnya saya minta Mas Rido berdoa persembahan. Bapa kami yang surga, diuruskan namamu, terima kasih Tuhan. Dan lagi kami akan memberikan persembahan sebagian dari pada punya kami Tuhan. Biarlah persembahan ini bisa berguna bagi kemuliaan-Mu di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berilah kami tangan-tangan yang tulus hati untuk memberi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Untuk memberi persembahan kita pujikan Aku Wis Rewel. Yang bertugas kami persilakan. Aku wis karewel Gusti, aku wis karewel Gusti, lakoni sing wis dadi kersane. Aku wis karewel, aku wis karewel, aku wis karewel Gusti, aku wis karewel Gusti, lakoni sing wis dadi Waktu selanjutnya kami silakan kepada pengumuman. Shalom, saudara kasih dalam Tuhan. Saya akan menyampaikan pengumuman untuk kegiatan kita sepekan ke depan. Menara doa Selasa jam 7 malam. Latihan ibadah raya setiap hari Jumat jam 6 malam. Kemudian Pondok Daud setiap hari Sabtu jam 7 malam. Ibadah raya setiap hari Minggu jam 6 malam. Ya, hari Minggu juga ada anak-anak sekolah minggu ya, ada ibadah sekolah minggu. Kemudian bagi jemaat yang ada pergumulan dan perlu didoakan bisa menghubungi kontak pasien sebagai berikut. Nah, kalau kita lihat di dinding sebelah timur ya, ada foto-foto yang ditempel. Mungkin beberapa di antara kita belum tahu ya, itu adalah foto-foto jemaat, ada keluarga jemaat di sini. Mungkin ada yang belum mengumpulkan, bisa dikirim ke saya bisa membantu untuk mencetakkan. Karena tempat saya dekat ya dengan percetakan foto. Ya itu saja, mungkin ada yang perlu ditambahkan. Ya. Terima kasih Bapak Ibu terkasih.
Pada kesempatan malam hari ini kita bersyukur kepada Tuhan, Bu Tumini saat ini memberikan berkat jasmani buat setiap kehidupan kita. Nanti setelah kita pulang kita dapat berkat jasmani. Ini adalah berkat yang Tuhan berikan buat Tumini, dan pada saat itu Bu Tumini mengucap syukur pada Tuhan atas setiap berkat-berkatnya dan mau berbagi kepada kita. Jadi kami atas nama gereja mengucapkan banyak terima kasih Bu Tumini atas berkat jasmaninya. Biarlah Tuhan mengembalikan lipat kali ganda sesuai dengan firman-Nya. Matur suwun Ibu, jangan ngapok nanti bisa. Iya, terima kasih Bapak Ibu. Jadi nanti yang belum kirim foto seperti Mbak Deborah tadi bilang, kalau mungkin sulit untuk mencetak bisa kirim ke WA-nya Mbak Deborah, nanti dia yang mencetak ya Mbak Deborah ya, seperti itu. Jadi kami masih tunggu waktu, jadi ini masih ada yang kosong. Jadi nanti digumulkan dulu sebelum jenengan kirim foto, digumulkan dulu supaya apa? Kalau sudah bergumul, tanya Tuhan, oh saya di sini ya, berarti jenengan bisa kirim foto. Kalaupun enggak juga enggak apa, kita juga enggak maksa. Jadi itu hak pribadi jenengan. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk kas diakonia sampai saat ini sudah terkumpul 4.075.000. Saya bersyukur sekali. Terima kasih buat tangan-tangan Bapak Ibu sekalian yang membantu diakonia saat ini. Untuk persembahan Natal sudah terkumpul 360.000. Jadi kita bersyukur. Ini waktunya masih lumayan lama. Jadi nanti kegiatannya Bapak Ibu yang terkasih, kemarin kami sudah survei untuk kegiatan retreat kita. Itu rencana nanti diadakan tanggal 3 dan 4 Desember. Tanggal 3 dan 4 Desember itu harinya Sabtu sama Minggu. Jadi Bapak Ibu, ini mumpung masih ada waktu, nanti bisa atur schedule-nya, jadwalnya. Jadi kita nanti bisa sama-sama kegiatan di sana. Dan nanti yang ingin ikut, saya harapkan semuanya bisa ikut. Kalau tidak ada halangan yang mungkin mendesak, tapi saya berdoa sama Tuhan supaya kita semuanya ikut di sana. Nanti ada pembelajaran yang luar biasa di sana. Jadi nanti kalau yang ikut bisa daftar ke Bu Gembala supaya apa? Mempositifkan nanti yang ikut berapa. Nanti kita laporan ke sananya bisa enak. Jadi kegiatan mana? Tempatnya di Domus. Oh iya, tempatnya nanti di Domus Mary Sarangan. Itu tempat retreat tapi punyanya Katolik. Jadi bukan kayak yang kemarin. Kalau yang kemarin kan di hotel. Kalau di hotel seperti yang kemarin pengalaman kita. Jadi satu hotel itu bisa 4 komunitas ya. Jadi takutnya nanti kan kalau di situ kan memang kita privacy. Jadi benar-benar kita fokus di sana. Itu. Jadi nanti Bapak Ibu terkasih, saya harapkan semuanya bisa ikut. Ayo kita sama-sama retreat tanggal 3 dan 4 Desember. Jadi melalui persembahan ini, kalau mungkin jenengan punya kerinduan untuk berbagi berkat, jadi kami juga menyediakan nanti bisa berkatnya, donasinya dikirimkan ke Mbak Priska sebagai bendahara Natal tahun ini. Dan kita percaya, dan ini sudah kita lakukan beberapa tahun, berkat itu bukan tambah kurang, tapi semakin bertambah. Kita imani. Dan nanti Bapak Ibu, kita juga kalau berkatnya banyak, nanti waktu Natal kita juga adakan Natal perayaan Natal di tempat ini. Nanti kalau dananya cukup, lumayan banyak, kita akan mengundang artis. Artisnya artis Jawa. Jadi pernah dengar Yusak Sujarwo ya? Yusak Sujarwo ini adalah pencipta lagu Gandul Gusti dan juga wis gak rewel. Nanti kalau kita dana kita melimpah, kita akan mengundang dia untuk acara Natal, perayaan Natal di tempat ini. Kita doakan supaya berkatnya kita melimpah semuanya, jemaat diberkati, kalau diberkati juga memberkati gereja. Terima kasih. Kita mau berdoa dulu buat Tumini, Bu Tumini, ya. Mari kita berdoa sama-sama. Butum. Haleluya. Segala puji syukur kami naikkan syukur bagimu Tuhan. Terima kasih buat malam hari ini Tuhan.
Kami bersyukur buat keluarga Butum ini Tuhan, yang saat ini diberkati Tuhan luar biasa, dan pada malam hari itu memberkati setiap kami Tuhan, anak-anak di tempat ini Tuhan, boleh membagikan berkat yang luar biasa buat setiap kami, jemaat kami di tempat ini Tuhan. Kami yakin dan percaya apapun yang mereka tabur hari ini Tuhan, Engkau akan menuaikan berkat-berkat itu buat keluarganya Butum ini Tuhan. Berkati suaminya, berkati anak-anaknya, berkati mantu-mantunya, berkati cucunya Tuhan. Biarlah keluarga Butum ini diberkati Tuhan luar biasa, seperti sungai yang tak pernah kering dalam hidupnya Tuhan. Berkat itu akan mengalir di dalam setiap kehidupan Butum ini saat ini Tuhan. Kami juga berdoa terus Tuhan, berikan kesehatan, kekuatan yang daripada Engkau Tuhan. Keluarga besarnya semuanya diberkati Tuhan, diberikan kesehatan yang luar biasa di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Ulang tahun. Oh iya, pada kesempatan saat ini kemarin ya sebenarnya ya, ulang tahun yang keberapa Bu? Oh yang ke-5 tahun. Ya. Ya, sebelum anaknya ke sini, mama papanya bisa maju ke depan. Ayo Mbak Meriska bisa maju ke depan, Coach Johan bisa maju ke depan. Kita mau doakan sama-sama keluarga ini supaya ayo Kim bisa maju ke depan sini Kim. Kita mau bangkit berdiri Bapak Ibu sekalian. Kita mau doakan keluarga Pak Johan ini supaya keluarga kita dipakai Tuhan luar biasa. Kita mau angkat tangan kita. Kita mau doakan sama-sama. Hiara papa ya kalara pasi kire-kire popo ya papa lara popo. Hiara rapa syakara rapo loro poro posi kire-pepe ya papa lara popo. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan anakmu yang terkasih ke saat ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang saat ini Tuhan merayakan ulang tahun yang ke-5 tahun Tuhan. Kami berdoa terus buat anakmu ini Tuhan. Berikan hikmat yang daripada Engkau Tuhan. Berikan hikmat akal budi yang daripada Engkau Tuhan. Berikan roh takut akan Engkau dalam setiap kehidupannya saat ini Tuhan. Hiarapa larapa sikire-kire pepe yarapa para popo yarapa. Berkat daripada Allah Bapa turun atas saat ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan Kau mau pakai anak ini menjadi anak yang luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus, Kau berkati studinya, Kau berkati sekolahnya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau akan memberkati masa depannya. Engkau akan memberkati segala sesuatunya yang Kau kerjakan hari ini Tuhan. Di usia yang ke-5 tahun ini Tuhan, Kau akan pakai hidupnya tambah hari tambah luar biasa Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah hidupnya bisa menjadi berkat bagi banyak orang Tuhan. Kami mau serahkan Tuhan orang tuanya saat ini Tuhan. Buat Coach Johan, buat Mbak Meriska, buat Prisil, buat Kenzo Tuhan. Kami serahkan keluarga ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah berkat-berkat yang daripada Allah Bapa, Ishak dan Yakub turun atas full setiap kehidupan usaha pekerjaan di tempat ini Tuhan. Biarlah keluarga ini diberkati, menjadi berkat bagi banyak orang. Berkati usahanya, berkati semuanya apa yang mereka kerjakan hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami yakin dan percaya Tuhan akan memberkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat ulang tahun. Ya, kita akan tutup ibadah saat ini. Saya undang Bu Gembala bisa maju ke depan.
pimpinan Tuhan pada ibadah malam ini, awal pertengahan hingga akhirnya boleh berjalan dengan baik. Ini semua karena Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Terima kasih buat firman-Mu yang sungguh luar biasa, boleh menasihati kami, mengajar kami sehingga kami boleh bertekun dalam firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih memberkati anak-anak yang datang pada saat malam hari ini. Apapun yang menjadi usaha pekerjaannya, Tuhan memberkati kesehatannya, memberkati apapun pergumulannya saat ini, Tuhan senantiasa memberi jalan keluar yang terbaik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Juga sebentar kami akan pulang Tuhan, akan berpisah satu dengan yang lain. Kami percaya penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan ada di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala puji, syukur, kemuliaan adanya bagi kami naikkan pada saat malam hari ini. Mari Bapak Ibu. Bapak Ibu, pulanglah dengan membawa berkat damai, sejahtera, sukacita, kesehatan, kekuatan, berkat kekilasan dari Bapa Surgawi, lewat anaknya Tuhan Yesus Kristus dan penyertaan daripada Roh Kudus boleh memberkati kita semua yang hadir pada saat malam hari ini. Mulai saat ini, esok, lusa, sampai selama-lamanya Tuhan datang kali yang kedua. Yang percaya dan yang diberkati Tuhan sama-sama katakan Amin.